Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, namaku, kita bertemu kembali alhamdulillah dalam pembelajaran sosiologi. Nah, untuk pertemuan kali ini di materi tentang lembaga sosial ini ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya di semester ganjil ya. Nah, mungkin kalian masih ingat tentang materi terakhir di pertemuan semester ganjil, yaitu tentang hubungan sosial. Nah, apa hubungannya dengan materi yang baru yang akan kita bahas ini? Semuanya adalah lembaga sosial ini dibentuk atau prosesnya timbul atau ada di masyarakat karena hubungan sosial, ya. Nah, apa sih lembaga sosial atau istilahnya pranata sosial? Nah, dalam materi kali ini nanti akan kita bahas sama-sama, yaitu tentang lembaga sosial itu sendiri sebagai wujud dari hasil hubungan-hubungan sosial atau interaksi sosial antar manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Ya, kenapa semua kebutuhan hidupnya? Karena kebutuhan hidup itu sendiri tidak bisa terwujud kalau dipenuhi dengan seorang diri atau tanpa hubungan dengan orang lain. Nah, lembaga sosial sendiri adalah suatu cara atau prosedur yang diciptakan atau dibuat oleh manusia itu sendiri untuk mengatur hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Nah, fungsinya sendiri ada dua, yaitu fungsi yang disadari atau manifest, dengan kata lain fungsi yang nyata. Artinya lembaga-lembaga sosial itu nyata, memang disadari, sengaja dibuatnya ya. Atau fungsi yang tidak disadari atau fungsi yang tidak disengaja dibuat ya. Misalnya nanti kita bahas jenis-jenisnya ya. Apa saja yang termasuk manifest dan apa saja yang termasuk laten. Baik, ini pengertiannya ya. Silakan kalian simak. Apa sih lembaga sosial atau pranata? Istilahnya pranata ya. Lembaga sosial adalah prosedur atau tata cara yang diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok. Nah, kenapa Ibu bilang tadi ada hubungannya dengan materi sebelumnya? Nah, di sini ada kata-kata hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia untuk apa? Untuk mengatur kegiatan manusia itu sendiri dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, ya. Nah, tadi fungsinya ada dua, yaitu secara nyata dan tidak nyata. Nah, kenapa disebut prosedur atau tata cara yang diciptakan untuk mengatur hubungan? Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, di sini ada 4 kebutuhan manusia yang tergabung dalam satu lembaga sosial ya, masing-masing sesuai dengan kebutuhannya ya. Yang pertama adalah pranata keluarga. Nah, ini memenuhi kebutuhan apa coba? Ya, benar. Ini memenuhi kebutuhan biologis atau manusia itu sendiri melanjutkan keturunannya ya, sehingga dia harus membuat suatu pranata keluarga. Yang kedua adalah pranata pendidikan. Pranata pendidikan sendiri ya adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk mengangkat derajat manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya di masyarakat ya. Kemudian yang ketiga adalah pranata politik. Pranata politik apa? Pranata politik adalah kaitannya dengan kekuasaan atau sebagai seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk memimpin orang-orang atau individu di dalam masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya agar teratur. Yang keempat adalah pranata ekonomi. Pranata ekonomi ini sangat penting setelah pranata yang ketiga di atas, yaitu dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan integratif. Ya, baik, sampai di sini dulu ya mungkin ya untuk pertemuan pertama.
Bisa kalian baca bukunya masing-masing dalam pembahasan materi tentang lembaga sosial. Baik, nanti akan Ibu berikan materinya atau bahan belajar untuk kalian di rumah agar lebih bisa memahami apa yang dimaksud dengan lembaga sosial. Baik, Ibu akhiri dulu materi kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.